Mari kita melihat bagaimana landasan pernikahan yang Tuhan tetapkan. Landasan ini adalah landasan yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan pernikahan kita. Matius 19 ayat yang ke-6 dalam terjemahan IMB mengatakan begini, dengan demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu tubuh. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Elohim, janganlah diceraikan manusia. Ayat ini adalah landasan yang tidak pernah berubah, perintah yang tidak pernah berubah, menjadi hal yang terpenting bagi pasangan demi pasangan dalam pernikahan. Kenapa? Karena di mata Tuhan, dalam ayat ini menuliskan, dengan demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu tubuh. Karena satu tubuh, hal itu merupakan persatuan yang Tuhan tetapkan. Jadi, ayat bagian B-nya ditulis, oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Manusia mempunyai banyak alasan untuk menceraikan pasangannya. Tetapi ayat ini, ayat yang gak bisa digoyahkan. Sekalipun manusia membuat surat cerai atau membuat pembatalan pernikahan yang menunjukkan kalau mereka legal untuk berpisah dengan pasangannya, tetapi di mata Tuhan tentunya tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena satu tubuh. Jadi sekalipun ada surat cerai, ayat ini tidak pernah berubah. Walaupun ada orang yang berusaha mengingkarinya, ada orang yang berusaha untuk mencari alasan, mencari pembenaran, tetapi ayat ini menjelaskan dengan jelas dan tegas bahwa mereka, pasangan-pasangan itu bukan lagi dua, tetapi satu tubuh. Oleh karena itu, apa yang dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Itu dasar yang tidak pernah berubah. Sekalipun manusia berusaha untuk mengubahnya, tapi dasar itu tetap tidak berubah. Poin yang kedua, dalam Maleakhi 2, ayat yang ke-14 sampai ke-16. Ayat ini mengatakan, kan tetapi kamu berkata, oleh karena apa? Oleh karena Yahweh telah menjadi saksi antara engkau dan masa mudamu, yang kepadanya engkau berlaku tidak setia, padahal ia adalah pasanganmu dan istri perjanjianmu. Ayat ini menjelaskan di ayat 14 bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istrimu. Jadi ketika seseorang mengatakan aku telah mengambil engkau menjadi istriku satu-satunya yang sah, atau yang perempuan mengatakan aku menerima engkau menjadi suamiku satu-satunya yang sah, Tuhan telah menjadi saksi apa yang telah kita ucapkan itu. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang pernah kita ucapkan. Namun seringkali pasangan demi pasangan yang sering melupakan hal terpenting dari hidupnya, yaitu mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Tuhan itu menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Namun ada banyak orang berlaku tidak setia kepada pasangannya dan istri perjanjiannya. Ayat ini menuliskan istri perjanjian. Jadi bukan masalah suka nggak suka, cinta nggak cinta. Pada masa-masa pacaran yang begitu luar biasa indahnya, namun masuk dalam pernikahan menjadi sesuatu yang menyakitkan, penuh luka. Tapi ingatlah,
Di sini dikatakan istri perjanjian. Ini hal yang sangat penting, ini hal yang sangat luar biasa. Ayat 15, Maleakhi 2 ayat 15, dan dia tidak hanya menjadikan laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab bagaimanakah satu orang saja dapat mengupayakan keturunan Elohim? Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu. Di sini dikatakan lagi suatu penekanan tentang keturunan ilahi, yaitu janganlah berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu, atau berlaku tidak setia kepada pasanganmu. Ayat 16, sebab Yahweh Elohim Israel berfirman bahwa dia membenci perceraian. Ini kalimat ini tidak berubah. Walaupun ada banyak orang berusaha mencari alasan dan cari pembenaran, tapi Alkitab mengatakan dia, Tuhan, Yahweh Elohim Israel, berfirman bahwa ia membenci perceraian dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Apa artinya? Itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, demikianlah kamu, jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Satu penegasan tentang pernikahan, bahwa Tuhan mendengar dan memperhatikan ketika pasangan-pasangan itu mengucapkan janji nikah di hadapannya.